Cita-cita sebelumnya Ustaz memang mau menjadi pendakwah sebelum berangkat ke Mesir. Saya Mau menikah tapi secara kebutuhan mahar kadang belum cukup Ustaz. oh itu biasa, itu mudah itu. Kalau dibanding yang lain itu mudah, tapi masalah yang lebih dahsyat daripada itu. Apa Ustaz misalnya? Masalah Saya awalnya suka mendengar ceramah Ustadz karena tahu Ustadz khatib di Masjid Istiqlal. Saya pikir tidak banyak orang Aceh yang hadir di sana. Ustadz lulusan Doktor Akidah dan Filsafat iya. di Al-Azhar Mesir. Bahkan kabarnya yang pertama orang Aceh. Bagaimana cerita awal mula itu Ustadz? Ini cerita awal mula kami di Al-Azhar begitu ya. Alhamdulillah tentu mungkin dalam banyak kesempatan saya ada bercerita sedikit tentang kisah saya berangkat ke Al-Azhar. Ringkasnya adalah bahwa saya lulus kami dari Rul Islam Anak Bangsa tahun 2000. Kami generasi pertama di Rul Islam Anak Bangsa ya. Beberapa kawan-kawan lulus ke sana termasuk ya ada Ustadz Suryanto dari Melabu, Ustadz Ivan Aulia Trisnadi, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Kamil Amna dan beberapa kawan dari Rul Islam yang lain yang lulus. Kami berangkat pergi bersama-sama ke sana tahun 2000. Saya mengambil di Usuluddin berserta dengan beberapa kawan yang lain. Kemudian ada yang ngambil kawan lain di kuliah bahasa Arab di bahasa Arab ya. Di Usuluddin saya memang dari awal sudah tertarik dengan akidah dan filsafat karena di Usuluddin ada jurusan akidah dan filsafat. Nah, saya merasa bahwa ketika lulus di Rul Islam Anak Bangsa itu jurusan pemikiran itu nampaknya itu lebih saya gandrungi. Kemudian juga saya dengar-dengar di sini dari cerita guru-guru saya di Rul Islam Anak Bangsa cerita tentang bagaimana di IAIN dulu di sini sangat sedikit orang di akidah dan filsafat gitu. Jadi hal-hal yang sedikit itu menarik bagi saya. Why? Iya, Kenapa? Kok kenapa? sedikit? Iya. Apanya? Katanya sulit, susah gitu. Jadi itu jadi sebuah tantangan bagi saya untuk mengetahui. Jadi di sana justru saya ingin mengambil akidah dan filsafat. Ternyata kejadiannya di Usuluddin di Al-Azhar juga termasuk akidah filsafat yang dianggap sulit dan susah. Oh, Nah, jadi oke. di sana juga Oke. sulit dan susah. Ya. Nah, saya pun makin tertantang begitu. Nah, jadi ada generasi banyak abang-abang liting sebelum saya sebenarnya seperti Abu Takiuddin, Tengku Azhar Ibrahim. Itu kan guru-guru saya juga Ya, di ya, sana yang sudah ya. lebih dahulu di akidah dan filsafat. Saya juga banyak belajar dari mereka, dari guru-guru saya itu. Dari situ saya ingin jadi kalau seandainya nampaknya belum ada dari Aceh yang lulusan S2 di akidah filsafat, saya Jadi pikir ini tertantang. apa salahnya kita Ya, coba gitu kan. ya, Nah, alhamdulillah dengan takdir Allah selesai S2, bisa masuk S2 dan selesai S2 dalam waktu yang normal lah. Karena ya, di Al-Azhar S2-nya kan lama. ya. S2 di Al-Azhar lama, banyak kasus di S2 di Al-Azhar itu memang setelah 5 tahun, 6 tahun itu DO nggak walaupun udah 6 tahun gitu, keluar walaupun selesai padahal tanpa menyelesaikan apa-apa. Ya, Karena emang dianggap tidak punya kemampuan. Ya, ya. di Al-Azhar boleh kita masuk siapa saja, tapi untuk keluar Ya. lulus tidak Masuk gampang tapi masuk gampang, keluar keluar secara sulit. trauma agak. Ya. Nah Ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah yang sekitarnya 4 tahun lebih sedikit saya selesaikan. kemudian lanjut doktor. S2, kemudian saya pulang 2010 itu lanjutkan S3 2014 Ya, dengan beasiswa dari Pemda di ya, sini, Pemda ya, Aceh. Alhamdulillah ya, rabbil alamin saya lanjutkan. Dan ya. di Januari 2018 saya selesai semua balik pulang. Dan Selesai summa cum S3. laude, Ustaz. Ya alhamdulillah Ya, untuk artinya S3-nya. terpecahkan ketika dulu bahwa agak prodi Hmm. akidah filsafat itu agak sulit, tapi Ya. Ustadz yang orang Aceh yang pertama yang meraih gelar itu. Untuk doktornya ya Ya, di Al Azhar mungkin ya. ya. Begitu Selesai mungkin di begitu. Mesir, lalu pulang ke Aceh, Ya. kemudian Ya, melanjutkan. saya pulang ke Aceh kalau boleh kita tahu kita katakan ya 2010 itu saya pulang dengan master saya dapat Oh iya, dapat cum laude alhamdulillah. Jadi
saya dapat pulang itu, sejak pulang itulah saya mencoba untuk masuk ke ranah belajar dakwah di Aceh, Ya, belajar menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam dengan nuansa Azhar ataupun dengan manhaj Azhari begitu. ya, Tentu banyak tantangan yang saya hadapi karena memang saya tidak punya background, karena orang baru betul-betul, anak dulu pergi nggak ketahuan siapa, 2000 anak kampung dari Lumbutu, dari ujung Lebat berangkat, kemudian saya pulang nggak diketahui orang kan siapa sonya ya. ya. Jadi tiba-tiba saya ya mencoba di Sigli buat pengajian, dari kemudian ke kampung-kampung saya pergi, masuk ke pelosok-pelosok, makin ke kampung, ke menasah-menasah malam saya pergi, walaupun yang hadir cuma 5 orang saya ikut juga. Ini untuk semua untuk mencari pengalaman dan memahami bagaimana sebenarnya adalah karakter masyarakat Aceh itu sendiri, bagaimana pola dakwah yang harus diterapkan, apa tantangan dakwahnya. Saya ingin merasakan sendiri, nggak mau mendengar cerita orang. Ya, Ya, kadang orang ya. kan cerita, oh Aceh begini, Aceh pungo, Aceh macam-macam. Jadi saya mendapatkan sendiri itu seperti apa Pengalaman gitu. langsung. Ya. Cita-cita sebelumnya Ustaz memang mau menjadi pendakwah sebelum berangkat ke Mesir. Saya pernah menulis cita-cita saya itu di agenda dulu adalah berguna bermanfaat bagi umat. Itu yang saya tulis. Ya, Entahkah karena mungkin spesifiknya saya belum tahu apa yang saya inginkan, tapi sesuatu yang berguna bermanfaat bagi umat aja. Kalau bahasa mama saya bejek kurang mudeng kaji. bahasa Ya, Mama bejut ya, ke urang. bejek kurang, bejroh bejek kurang, ya, dan bermanfaat ke go. Ya, itu aja. Ya, Mungkin itu saya bahasakan sendiri bahwa saya harus bisa manfaat, mungkin dalam bidang ini ada manfaatnya, mungkin bidang itu apa. Jadi kan sulit juga, besar ini ya, yang harus saya ini kan. Jadi ya, secara spesifiknya adalah cuma itu yang saya tulis dulu, dan mungkin itu yang coba saya wujudkan sedikit-sedikit. ya. Ya, dalam Berkat kehidupan. doa ibu mungkin Ustaz. Tentu Alhamdulillah doa kedua orang tua. orangnya artinya benar-benar jidku. Benar-benar Allah Allah, berguna. kita tidak tahu. Seseorang yang masih hidup kan selalu ada fitnah dalam, kita harus tahu. Kita tidak aman daripada fitnah kecuali kita sudah meninggal. Ya. Ya, Jadi kan ya, fase kehidupan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan bejik kurang. Ya. ya, 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 kita ya, masih sedang berproses begitu. ya, ya. Begitu. Sewaktu Ustadz di pesantren Ruhul Islam Riyadh juara kelas pernah misalnya atau juara Enggak, umum? saya masuk Ruhul Islam itu mungkin ya ditakdirkan Allah karena nggak cukup kuota muridnya. Oh, karena Karena angkatan dia pertama. angkatan pertama. Iya. Jadi kuotanya sekian, yang mendaftar cuma sekian. Oke. Bahkan udah ada yang lulus, sudah diterima, banyak yang lari juga karena kan Oh, karena banyak yang pertama udah diterima gitu, banyak yang sistemnya lari juga. sistemnya belum ini. Ada tesnya juga. Ini dia diumumkan terima ini, tapi kemudian banyak juga yang mengundurkan diri, nggak mau sekolah di situ karena sekolah pertama kan, Ya, kan uji ya, coba sekolah ya, pertama. ya, 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 masih serba kekurangan sana sini. benar. Ya, saya merasa justru itu kesempatan bagi saya karena saya nggak Oh, pernah pergi ke Banda Aceh, tiba-tiba ada di Banda Aceh walaupun dalam penerun, karena saya nggak kenal dengan pondok pesantren gimana hidup seperti apa. Ya udah, pondok pesantren itu yang terbuka bagi saya itu kesempatan besar. Kemudian sedikit jumlah orangnya, ini bagi saya justru sangat sangat menyenangkan daripada ibu saya berkira pada saat itu kan. orang tua ibu membolehkan karena kan oh ini Banda Aceh Pidi lumayan jauh lah pada saat itu. Ya, karena dulu saya sebenarnya minta dulu di daerah Jemalamal waktu saya SMP, tingkat SMP di daerah Ya, Jemalamal. Maksudnya ya, mau masuk pondok pesantren di daerah Jemalamal karena itu dekat dengan kampung saya. ya. Tapi ibu bilang, maaf, katakan bahwa beliau nggak sanggup untuk menyekolahkan saya di situ. Belum sanggup. Tapi beliau janji nanti setelah tamat SMP atau tingkatan SMP akan disekolahkan ke Banda Aceh. Pokoknya Banda Aceh, di ya. daerah di Banda Aceh. Ya, bagi saya pergi ke Banda Aceh itu adalah udah luar biasa lah ya, di kampung, pergi dari kampung. Jadi dulu saya sekolah di Madrasah Sanawiyah swasta Darul Falah namanya, Darul Falah. di Masjid Lumputu. Saya bukan lulusan Jemalamal, jadi saya di Masjid Lumputu itu ada sampai hari ini. Kalau pergi Masjid Lumputu itu ada kelas 3 kelas di samping masjid itu, itulah tempat saya sekolah dulu. Dari situ lulus di situ, masuk ke pondok pesantren di sini, menunaikan janji mak bahwa akan disekolahkan ke sini. Jadi ada link yang tahu ada pondok pesantren baru, Ya, yang namanya baru kan
suka kita ya. Ya. Walaupun sebenarnya secara pendidikan yang sudah teruji ya. Ya. Tapi ya alhamdulillah kami mendapatkan hal yang sangat luar biasa, takdir Allah ya, di Nurul Islam Anak Bangsa justru memang pas cocok bagi saya. Ya. Saya meneliti dari awal, saya ranking akhir mungkin ya. Ranking akhir. Ya di awal-awal itu, di awal-awal saya nggak bisa Mesir. bahasa Indonesia bahkan dengan baik waktu masuk pondok pesantren. Banyak kawan-kawan menertawakan saya karena saya pakai bahasa Indonesia sandiwara radio gitu ya. Karena saya nggak tahu ngomong apakah kamu sudah makan, jadi saya harus pakai bahasa yang formal gitu. Jadi ketawaan kawan-kawan juga ya. Jadi saya nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Tapi saya coba belajar. Bahasa Arab juga cuma sedikit-sedikit yang saya tahu. Kemudian juga bahasa Inggris juga sedikit-sedikit yang saya tahu. Sangat sedikit gitu, poorly gitu. Betul-betul nggak paham bahasa Inggris. Yang saya tahu cuma sport, karena tulisan sport itu ada di sepatu. Sehingga dia bilang, saya ditanya sepatu itu apa, sport, saya bilang. Karena emang selalu ditulis sport di sepatu. Saya nggak tahu kalau itu shoes. Ya begitu. Dan yang pertama masuk ke ke mahkamah bahasa dulu. Di situ adalah saya ya, karena saya mencari karena bahasa Aceh terus saya ngomong ya, saya suka bahasa Aceh karena emang itu bahasa dari saya ya, dan nggak masuk akal bagi saya baru 3 bulan udah minggu bahasa Arab, minggu bahasa Inggris. Saya pikir nggak masuk akal nih. Gimana baru 3 bulan belajar udah ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, minggu Arab, minggu Inggris. Harus bisa. Sedangkan kita bahasa Indonesia aja belum. Ya, tapi itu pantas dibuat karena memang kawan-kawan lain kan lulusan pondok pesantren. Mereka udah 3 tahun di Jamal Amal, 3 tahun di Bustanul Ulum, 3 tahun di Darul Ulum misalkan. 3 tahun di Nurul Ulum, dari banyaklah dari seluruh Aceh. Jadi sedangkan saya dan beberapa kawan lain juga sama seperti saya punya kemampuan yang sangat rendah, sehingga di sana diklasifikasikan kelas bahasa yang bahasanya harus dari awal dengan kelas yang bahasanya sudah bagus. Jadi saya masuk kelas pembinaan bahasa sebenarnya. Bahasa di situ. Itu termasuk Ustadz Hanan Ataki satu kelas dengan saya pembinaan bahasa dulu. Itu tidak membuat Ustadz ya sebagai anak-anak pada masa itu drop semangat mental, kita juga berasal dari. Nah, itu justru saya menganggap itu sebuah ini ya, karena berangkat dari kampung aja sampai ke Banda Aceh udah luar biasa. Jadi untuk bertahan eksis di Banda Aceh ini harus lulus di pesantren dengan baik. Bagi saya itu justru sebuah tantangan. Jadi saya ubah itu sebuah tantangan. Alhamdulillah saya coba untuk belajar dengan guru, dengan ustadz, banyak bertanya, kemudian saya minta rumusannya bahasa Inggris bagaimana cara belajarnya. Benar-benar dari nol. Bahasa Arab saya belajar, kemudian kata ustadz bahwa kalau belajar bahasa Inggris grammarnya harus paham dulu, baru kita bisa, bukan cuma hafal-hafal vocab aja. Jadi grammar itu, tenses itu di kamus 1000 juta itu, kira-kira 1000 juta kamus itu yang di tengah-tengah kuning itu dulu, warna kuning itu saya pelajari sendiri malam-malam sampai yang tidak paham saya tanya sama ustaz gitu, sampai tensis itu berapa belas tensis saya pahami dengan benar secara ini sendiri. Itu tahun kedua dari Nurul Islam alhamdulillah saya memperbaiki, artinya bahwa itu udah masuk dalam diperhitungkan lah. Artinya sudah ini. Dan tahun ketiga alhamdulillah sampai saya keluar terakhir ranking 3 lah. Alhamdulillah. Dari awalnya memang ranking terakhir akhirnya keluar. Nah, karena ada ranking dulu ya. Ya mungkin begitulah. Tapi dengan bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, apakah itu membantu sebagai modal saat Ustadz misalnya berangkat ke Mesir? Tentu bahasa Arab tentu ya, bahasa Arab. Di samping itu di sana juga saya ada bahasa Cina lagi saya belajar dulu kan, kami Nurul Islam ada bahasa Cinanya. Saya justru mencari motivasi bukan dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya belajarnya justru motivasi bahasa saya ambil dari bahasa Cina. Kenapa? Ini bahasa Cina bahasa aneh. Kawan-kawan di sini semua sama-sama dengan saya mulai dari nol. Kalau pasang bahasa Arab, bahasa Inggris saya akan kalah karena kadang sudah 3 tahun. Ini bahasa Cina mulai sama-sama belajar dari nol. Jadi ada Ibu Oni dulu orang Kristen ya, dari sini, dari Banda Aceh. Beliau disuruh sama Pak Syamsuddin untuk ngajar bahasa Cina untuk kami.
Di situ saya di situ bahasa Cina saya nomor 1. Oh, Ya, berarti sekarang jadi Ustadz saya sparring di bahasa Cinanya. Ayo, hmm, ternyata bahasa Cina saya unggul. Bahasa Cina itu saya hafal semua bahasa Cina bisa. Saya ngomong dulu sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu bahasa Cina tarikan semua vocabnya mampu saya hafal, mampu saya tulis kembali gitu. Orang kan banyak satu poin itu berapa kali tarikan itu sulit sekali. sulit bahasa Cina. Ketika ini saya dapatkan motivasi besar bahwa cik lu mata Cina awalnya Ya, anjir dero dari kampung ya yuk. ya nyo betul-betul ya karena nyo ka sama-sama level nyo bahasa Inggris tak lulus ya. Strategi sih ya. Ya dari situ akhirnya terpompa saya untuk perbaiki bahasa Inggris, bahasa Arab juga gitu. Ya, tadi soal Ustadz menyinggung soal dakwah di Aceh. Eh, Kemudian Ustadz membuat komunitas teman-teman anak muda, saya lihat ramai juga. Komunitas akrab itu bagaimana awal cerita Ustadz? Ya karena kalau sudah perhatian dengan dakwah kita akan melihat medan dakwah ini luas sekali ya. Ya. Khususnya di Aceh ya kita serba kekurangan sekali memang. Jadi kita akan berpikir nih walau kalau boleh kita klasifikasikan misalkan ya ini dakwah untuk ranah kampung, dakwah untuk ranah kota, dakwah untuk ranah akademisi, dakwah untuk ranah anak muda ya. Yang semua itu segmen-segmen itu sebenarnya harus ada orang-orangnya yang bermain di situ. Nah, kan orang-orang yang bermain di situ. Saya pulang ke kampung, saya lihat ranah di kampung mereka sangat membutuhkan. Saya ngomong dengan bahasa Aceh, jadi pure Aceh saya ngomong itu dengan gaya logat saya sendiri. Saya lihat bahwa udang kampung tak pegah abang bahasa kampung, logat kampung Aceh habis itu sangat mengena bagi mereka. Ya, jadi itu penting karena makanya dalam dakwah itu nabi-nabi itu diutus dari kaumnya. Enggak ada yang mendakwakan orang kampung, saya pikir kecuali orang kampung. Enggak ada istilah orang kota, udang dari dosen-dosen jak nyawa kampung. Nah, hai betih di udang kampung. Kalau tanya bahasa Aceh mentang-mentang kelido becut. Ya, jadi itu sulit diterima di kampung karena bahasa kampung. Nah, itu saya pikir itu ranah harus digarap. Kemudian saya lihat di kota ketika saya pulang kedumpas sama kawan-kawan muda gitu ya. Ini ranah anak muda juga, ranah yang berbeda jauh ya. Berbeda jauh dari bahasa anak muda, begitu juga dengan apa yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang. Ya. Ini sangat miskin kita di sini. Artinya bahwa orang-orang yang berjuang untuk ranah anak muda ini sangat sedikit. Menurut saya pada saat itu melihat sangat sedikit. Ini perlu ada orang juga yang mengembangkan bagaimana manhaj dakwah anak muda bagi anak muda Aceh. Saya juga terinspirasi dengan Ustadz Hanan misalkan. Beliau berhasil di Bandung. Saya belajar ke Bandung juga bersama dengan beliau masalah tentang manhaj, artinya bahwa metode mendakwah masuk ke dalam ranah dakwah anak muda. Dan saya lihat setelah saya bandingkan ini anak muda Bandung berbeda dengan anak muda Aceh. Kita nggak bisa terapkan metode Bandung bawa pulang ke Aceh, nggak bisa. Beliau berhasil di sana. Anak Aceh juga beliau bilang sendiri juga begitu. Anak Aceh juga berbeda. Ini perlu orang dari Aceh sendiri yang paham. Nggak bisa kita copy paste, nggak bisa. Perlu ada. Jadi saya pikir adalah itu ranah yang harus digarap anak muda di ranah anak muda. Atas dasar itulah duduk sama kawan-kawan yang lain. Saya mencoba untuk juga dibantu sama kawan-kawan IKAT tentu dari kawan-kawan IKAT untuk bagaimana nih ranah anak muda ada yang berjuang di situ, ada sedikit membuat bahasanya adalah usaha lah di situ. Nah sebenarnya yang saya buat itu yang kita buat bersama kawan-kawan itu bukan komunitas akrab, bukan komunitas, dia adalah sebuah ide, sebuah ide yang kita perjuangkan, artinya bahwa dakwah yang lebih mengakrabkan. Yang sifatnya akrab itu kan nggak ada makna negatif di situ. Kata-kata akrab itu apa sih negatif dari akrab? Tidak ada, dekat. Nggak akan kita dapatkan kata-kata negatif dari akrab itu. Pasti langsung akrab itu udah pasti positif di situ. Nah, arti bahwa ya dekat dengan Allah, dekat dengan kebaikan, dekat sesama kawan, dekat dengan guru. Ya, dekat dengan siapa? Kedekatan yang akrab itu positif sekali. Jadi saya ingin membahasakan bahwa ranah dakwah itu betul-betul ranah harus menyentuh keakraban terhadap semua orang. Jadi sisi kemanusiaan itu yang harus lebih ditekankan.
sebelum kita menekankan sisi ide. Ya, kita nggak akan mampu untuk memasukkan sebuah ide kalau seandainya kita aja belum diterima. Iya, iya, Kita belum iya. mampu menghargai orang lain. Kita Ya. belum mendapat penghargaan atau tidak mampu menghargai orang lain. Sisi kemanusiaan itu sangat penting. Jadi sisi akrab itu sisi kemanusiaan yang sangat bagus. Ya, jadi di situ maksudnya kami inginkan. Jadi bukan ide, bukan sebuah komunitas yang kita buat hanya berlaku pada orang. Enggak, kami ingin mengusung sebuah ide bahwa dakwah itu adalah harus mengakrabkan semua orang. Baru kemudian ide itu diterima ataupun menyebar. Ide itu bisa diikuti orang. Nah, sisi itu yang ingin kami cuatkan gitu. Awalnya mudah atau memang ada tantangan tersendiri? Ya tentu ada tantangan ya yang kita dapatkan. Itu kan sejak dari saya pulang 2018 ya 2019 awal itu sudah kita mulai pertama dari masjid kemudian di luar masjid. Jadi acaranya kadang di masjid kadang di luar masjid. Kita juga tahu sekarang ada media ya. Kita juga bermain dengan media, masuk dalam media untuk menginspirasi kawan-kawan sih sebenarnya. Bahwa bukan kalian harus ikut akrab, bukan. Tapi saya justru lihat juga ya Ustadz mengajak anak-anak seniman ini yang seperti yang teman saya Fuadi ya kan. Pandol baca puisi, biasanya di dakwah kan jarang yang ada visi ini, bagaimana bisa? Karena saya juga berpikir bahwa anak muda kita ini multi talenta, banyak talenta mereka, banyak kurang mendapatkan penghargaan. Kalau misalkan saya punya panggung, walaupun dilihat oleh satu dua orang, anak muda itu perlu penghargaan, perlu mereka itu untuk diberikan kesempatan. Jadi biar andai kata saya punya panggung besar, kemudian punya kesempatan besar, justru saya akan ngajak banyak kawan-kawan untuk ayo ikut manggung dengan saya, ikut duduk di samping, ikut sama-sama. Walaupun mereka dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda, tapi tampakkan sisi positif kamu itu apa, yang bisa menginspirasi orang. Tanpa melihat kepada nyoji hanapai tapi dah hanapai lutat tapi yang pai jipa ya. Jadi saya nggak merasa susah atau merasa ini untuk duduk dengan siapapun walaupun baru saya kenal ya. Saya ajak untuk langsung tampil bersama, ada sisi kebaikan yang bisa kamu sampaikan, ayo kamu sampaikan. Dan cukup ramai sekali anak muda yang hadir yang di Masjid Cilemi, Ustaz. Ya kita harapkan begitu ya, karena sekarang saya berpikir bahwa tidak mengambil sebuah tempat, tapi dia adalah sifatnya adalah bisa berpindah kemana saja. Bahkan setelah ini mungkin ada di luar kota Banda Aceh yang mau kita buat di Lok Semawe, di Langsa juga ada kawan-kawan di sana yang mudah-mudahan ajak juga ikut gitu. Siap saya bilang kita buat walaupun di kafe-kafe. Artinya ini semua ide. Siapa aja nanti setelah ini ayo kalian juga buat walaupun dengan nama lain, yuk tapi lebih akrab. Kemudian peduli kepada anak muda, suarakan apa yang mereka ingin sampaikan. Ya, suarakan suara anak muda ya secara melalui jalur yang baik gitu. Apakah itu kemudian Ustadz melihat ada ini berarti kan Ustadz perhatian terhadap generasi muda Aceh ke depan. Apakah dengan kondisi sekarang game, gadget dan sebagainya kan isu-isu narkoba dan sebagainya, apa karena alasan itu hingga kemudian Ustadz dekat dakwah dengan anak muda? Kalaupun nggak ada gadget, nggak ada sabu-sabu dan yang lain, sebenarnya kalau kita ingin sukses di dakwah, perhatian ke anak muda itu harus lebih besar dalam bidang dakwah daripada mungkin orang yang generasi yang sudah tua. Generasi yang sudah tua ini kan kita tinggal maintenance aja yang sudah ada seperti apa. Kita persiapkan husnul khatimah lah. Sedangkan generasi muda ini kan husnul bidayah ini. Mereka kan harus betul-betul sedang memulai, kemudian mereka nggak tahu apa-apa, mereka tidak punya konsep diri mereka yang bagus, konsep diri aja belum ada, apalagi konsep hidup. Itu kan sebenarnya kalau ingin kita pahami, anak muda itu konsep dirinya aja dia nggak punya. Apalagi konsep hidup yang harus dia perjuangkan. Nah ini kan disitulah ranah dakwah harus masuk, memperkenalkan konsep dirinya, konsep dirinya selaku Muslim, konsep dirinya selaku orang Aceh, konsep dirinya selaku orang Indonesia. Kita perkenalkan konsep yang
baik bagaimana. Kemudian setelah itu kita perkenalkan bagaimana manhaj hidup yang baik itu. Kita tawarkan. Ya. Kalau dulu orang Marxis, orang sosialis, orang komunis menawarkan konsep hidup kan. Mereka menawarkan konsep hidup melalui pendidikan juga, masuk ke kampus-kampus menawarkan bahwa ini loh konsep kehidupan yang paling bagus. Ya. Nah, apa salahnya kita dengan Islam yang sangat kaya raya ini, yang kita imani semuanya benar, nggak ada yang salah di dalam Islam. Benar, ya. Kita tawarkan Islam ini menjadi sebuah konsep hidup juga bagi anak-anak muda kita hari ini dengan problematika mereka yang sangat banyak. Kayak ini penting kita dekatkan pemahaman Islam yang baik kepada mereka sehingga mereka merasa bangga hidup dengan Islam. Tapi sekarang mereka acuh tak acuh dengan dakwah karena menganggap bahwa konsep Islam yang ditawarkan melalui dakwah oleh perusahaan-perusahaan itu nggak menjawab kebutuhan mereka. Mereka merasa tidak dihargai. Ya, mereka juga tidak dihargai. Jadi yang pegang-pegang le urung dakwah, maaf cakap maksudnya yang hana kan maksud kamu, kan keinginan kamu dan tidak menyentuh ranah yang kami butuhkan. Nah, jadi Islam yang harus kita dekatkan dengan anak muda adalah Islam yang itu menjawab tantangan mereka, ranah mereka. Dan dakwah juga harus memberikan solusi. Solusi bukan pemikiran saja, tapi juga solusi bagi kehidupan mereka. Ada masalah apa mereka? Dakwah harus berjuang di bidang itu. Nah, sisi yang seperti ini kita di Aceh masih sangat minim sekali. Hingga kemudian Ustadz ke situ. Masuk ke ruang ranah anak muda ini. Saya bermimpi kalau seandainya nanti ada di Banda Aceh ini ada satu model masjid yang menjawab kebutuhan anak muda, masjid yang menjawab kebutuhan anak muda ya. Ada kami programkan bersama-sama kawan-kawan IKA seperti Healing Corner di Masjid Oman, tempat di mana anak-anak ada permasalahan mental anak muda, masalah jiwa mereka. Itu yang paling besar masalah di kalangan anak muda kita. Kita minta konselor-konselor yang untuk infakkan waktu mereka sejenak, sejam 2 jam dalam 1 minggu mereka untuk menjawab ini keluh kesah anak muda, banyak loh masalahnya. Ternyata luar biasa. Silahkan buka problem anak muda kita besar luar biasa dari yang segi paling banyak mental. misalnya yang mau menikah tapi secara kebutuhan mahar kadang belum cukup besar. Oh itu biasa, itu mudah itu. Kalau dibanding yang lain itu mudah, tapi masalah yang lebih dahsyat daripada itu. Apa Ustaz misalnya? Masalah kejiwaan mereka. Oke. Yang masalah keluarga mereka, masalah kehidupan ke depan yang dia rasa-rasa nggak mau hidup lagi untuk ke depan. Itu lebih parah daripada nggak punya uang untuk mahar. Betul. Nggak punya uang untuk mahar, tapi dia punya konsep diri yang baik, kemudian dia secara mental tidak terganggu, dia bisa kita kasih job, bisa kerja. Ini nggak bisa. Kejiwaan masalahnya, mental. Ya. Dahsyat di Aceh ini. Okay. Maka kami memohon kalau ada daripada psikolog kita, kemudian juga dari konselor kita yang punya infakkan waktu sedikit untuk jawab masalah anak muda ini. Anak muda. Saya nggak menuduh bahwa anak muda Aceh banyak sakit mental jiwa, tapi di mana-mana saja sebenarnya anak muda ada yang seperti itu. Tapi kita anak muda kita di Aceh ada seperti itu, kita jawablah. Kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap itu. Itu kan bagian daripada dakwah juga. Kita nggak mampu memperbaiki mental mereka, kejiwaan mereka, konsep mereka yang baik ya kita suruh sholat. Nggak mungkin kita suruh sholat. Mereka sendiri nggak akan sanggup untuk melakukannya. Mau kita suruh ke masjid dia dirinya aja dia bermasalah, dengan keluarganya bermasalah. Jadi begitu. Jadi di antaranya itu saya mengharapkan mudah-mudahan bermimpi ke depan di Aceh sini ada masjid, di Banda Aceh ada beberapa masjid, atau di Lok Semawe atau kota-kota besar lain ada masjid yang bisa diprogramkan mereka itu anak muda, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan itu ada di masjid secara kejiwaan, mental, pemikiran mereka dan juga kebutuhan hari-hari juga. Ketika mereka sudah akrab dengan masjid, jadi ketika waktu ruang salat mereka tanpa disuruh salat itu sudah menjadi kebutuhan mereka. Karena apa? Dia pergi ke masjid bukan cuma untuk salat, tapi ada masalah-masalah kehidupan lain yang mereka mendapatkan terjawab di masjid. Nah, kita ingin programkan masjid itu harus seperti itu. Masjid itu jangan untuk buat pagar aja, untuk buat tembok, kemudian buat ini, buat itu. Tapi membuat adalah orang yang salat di masjid. Ini salat di masjid cuma 1 saf, coba kita buat saf baru. Bukan pagar baru. Kita buat saf baru nih, program buat saf baru ke depan. Saf anak muda, berapa saf setiap hari. Itu kita buat program buat saf. Berapa uang kita butuhkan untuk buat saf masjid, bukan buat pagar masjid. Begitu. Pemikiran harus kita arahkan ke arah situ. Masjid yang menjadi solusi bagi masyarakat. Benar-benar. Khususnya bagi anak muda.
Kalau berpikir untuk masa depan. Maaf cakap, orang tua nggak mau pergi ke masjid, nyan hana trip sih don hanam taala. Tapi kalau anak muda nggak mau pergi ke masjid, itu masalah sampai 20-50 tahun yang akan datang. Orang tua nggak pergi ke masjid, anak nggak ada masalah bagi kita sebenarnya. Ya. Tapi masalah udah agak ke masjid ini masalah Mereka besar. adalah para pemimpin yang Ya nanti ya. calon-calon pemimpin kan. Iya betul. Dan Ustadz dengan dakwah di kalangan anak muda, apakah berjalan grafiknya makin naik, atau memang ketika hadir dalam ruang mereka itu ada satu tantangan tersendiri juga, Ustadz? Saya nggak merasa itu sebuah tantangan ya, karena saya ingin datang tidak untuk mengimpus sesuatu kepada mereka, tapi adalah untuk ngobrol bersama, Atas kemudian kata sharing akrab bersama. tadi. Iya, saya nggak merasa terbeban bahwa nih kalian harus begini, harus begitu, kalau nggak kalian enggak. Saya datang kepada mereka, bahkan saya ingin belajar dari mereka, makanya setiap duduk dengan anak muda saya akan selalu sesi diskusi itu yang saya kedepankan. Oke. Ya, saya mungkin ngobrol sejenak hanya untuk sharing, buka ini. Setelahnya saya ingin anak-anak muda justru mereka bertanya, walaupun masalah yang sepele sekalipun atau masalah yang high digit dan yang mbak urang. Ya, bisa kamu tanya. Dan ini juga dari sisi akademi saya mendapatkannya kan, di filsafat kita disuruh bertanya, kemudian nggak perlu takut pada pertanyaan gitu. Kan anak-anak muda kita juga sensitif kalau nanya sama ustaz, sama tengku, hanapah itu kiban dia nggak di stigma macam-macam. Saya pikir ya kalau pemikiran itu nggak ada yang menjawab, pemikirannya aneh itu akan selalu tersimpan dalam dirinya. Justru saya mengharapkan anak-anak muda ke dalam dakwah anak muda itu mereka diskusi. Kita buka sesi diskusi, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan, keluh kesah mereka. Saya pikir itu yang sangat penting. Dan itu sekarang berjalan ketika duduk di warung kopi dengan anak muda, Ustaz. Iya, saya justru sangat mengharapkan itu dan berjalan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Menarik Ustaz cerita soal anak muda. Lalu kemudian saya ingin juga mendengar bagaimana pandangan Ustadz. Misalnya saya alhamdulillah anak satu, laki-laki 2 tahun. Jadi dengan kondisi saat ini juga punya tantangan sendiri. Besar juga tanggung jawab ini mendidik generasi kan, walaupun satu orang diberikan tapi tanggungnya sangat besar sekali. Bagaimana Ustadz pandangan dalam Islam dalam mendidik anak? Jadi nanti kan ya anak ini 15-20 tahun akan datang juga akan jadi anak muda dengan kondisi dunia saat ini. Begitu. Bagi orang-orang tua barulah seperti saya. Ya, saya juga begitu. Baru juga. Ya. Nah, konsep pendidikan dalam keluarga, kalau kita bicara masalah pendidikan dalam keluarga, kalau bicara tentang Islam, kita dapat daripada hadis Nabi yang banyak. Itu adalah keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua terhadap anaknya. Jadi kata-kata positif dari orang tua, harapan baik daripada orang tua terhadap anaknya, pujian terhadap anaknya, tidak mudah menyalahkan, tidak kasar terhadap anaknya, itu adalah luar biasa, memberi pengaruh baik kepada anak sampai dia dewasa. Dan itu mempengaruhi kepada suksesnya anak. Dan itu juga sesuai dengan firman Allah, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi linta lahum, jadi lemah lembut kepada anak. Kemudian tidak berkata kasar ya kepada anak. Kemudian selanjutnya adalah kalau ada permasalahan musyawarah dengan fasyawirhum fil amr. Syawir, saya artinya anak itu kita aja untuk bermusyawarah. Dia kita anggap ada. Jadi bukan cuma orang tua yang mendikte itu kepada anak, kamu harusnya enggak. Kita harus musyawarah, kita anggap anak kita ada apa daripada pendapat dia. Itu sangat perlu. Kita anggap dia ada, kita besarkan dia. Dia besar di mata kita. Kita hargai dia. Nah,
Jadi itu sangat penting di dalam kita mendidik anak. Banyak kesalahan orang tua kita, mungkin maaf cakap di Aceh ini, karena dia anak kecil, dianggap bahwa orang tua lebih tahu, lebih paham, sehingga dia kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Sedangkan dia punya keinginan yang berbeda dengan keinginan kita, nggak pernah kita dengar. Ya. Maka Allah katakan wasyawiru fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka, walaupun dengan anak kita ya. Ya, kita mau keluar, kita ajak sholat misalkan, abang mau sholat, enggak, jam berapa mau sholat, kalau nggak mau pergi ke masjid, maunya nanti sholat di rumah. Oke, kalau sholat di rumah jam berapa mau sholat di rumah, itu kan kita minta pendapat dia. Sebenarnya kita suruh kita suruh, tapi suruh dengan cara kita biarkan dia berpendapat. Berpendapat. Itu sangat penting dalam pendidikan anak. Jadi kedua dari orang tua ambil inspirasi daripada Al-Quran, bagaimana Nabi disuruh untuk mendidik para sahabat dalam ayat tadi itu. Nanti kita juga ikut seperti itu. Dan kita harus jadi kedua pada anak. Maka orang tua yang sudah punya anak, taat itu harus lebih, doanya harus lebih, perbaikan diri juga harus. Karena apa? Demi anak saya. Kita ini semua. Itu harus kita pahami dengan baik. Ya. Artinya juga ketika kita menjadi orang tua harus terus belajar, Ustaz ya. Sadar diri kalau udah punya anak, nggak bisa lagi seperti dulu. Iya. Nggak bisa dulu belajar mungkin. Ya. Harus ada yang berubah dari kita memang. Baru insya Allah anak kita akan lebih banyak berubah lagi nanti dan lebih daripada kita. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Ustadz sudah 2 kali jadi khatib di Masjid Istiqlal. Saya yang pertama saat itu baca berita di media. Wah, ini menarik, tentu tidak sembarang orang kan bisa menjadi khatib di masjid nomor 1 lah di Indonesia kita bilang. Itu bagaimana awal mula cerita bisa kemudian punya kesempatan sebagai khatib salat Jumat di Istiqlal? Saya juga nggak tahu kenapa ya. Saya ditelepon oleh pengurus bidang dakwah Masjid Istiqlal itu pada tahun 2021 kemarin ya. 2021 itu sekitar 4 bulan sebelum jadwal ya, karena masa Covid pada saat itu ketika saat dibuka. Jadi ditelepon untuk jadi khatib di Masjid Istiqlal pada bulan Oktober. Saya pun heran, tiba-tiba telepon, lalu saya tanya, ini ada yang lebih berhak daripada saya, yang lebih senior di Aceh bukan saya. Ya katanya ya ini sudah dipilih sama dalam musyawarah masjid jadi ustadz yang dianggap ini bisa saya katakan kalau emang begitu ya bismillah, saya coba gitu. Nah, jadi ketika sampai di Masjid Istiqlal ya seperti biasa setelah khutbah, saya tanya sama pengurus masjid bahwa sebenarnya yang khutbah di Masjid Istiqlal itu seperti apa sih? Iya. Kok misalkan dari Aceh nggak, misalkan setiap tahun ada digilirkan gitu kan, seluruh Indonesia juga kan. Ini kan punya negara Indonesia gitu. Benar. Harusnya aja. Kan? Saya tanya langsung gitu ya. Saya tanya mewakili. Jadi disebutkan bahwa jadi di sini ada mewakili provinsi. Digilirkan setiap tahun ada berapa provinsi yang dijatahkan. Kemudian ada juga yang mewakili ormas. Ya, ormas. Jadi yang berkhutbah di sini itu perwakilan daripada Aceh. Nah, itu. Jadi untuk Aceh tahun ini, waktu tahun itu disebutkan bahwa ini Ustadz mewakili dari Aceh, ya, dari provinsi Aceh. Kemudian nanti ada juga dari ormas yang lain yang kita masukkan. Jadi nggak ada di sini yang akan khutbah selanjutnya ataupun walaupun personnya sama gara-gara dirinya, tapi gara-gara perwakilan Aceh, perwakilan dari provinsi atau dari ormas. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses dakwahnya dengan teman-teman anak muda di Aceh bisa makin lebih akrab. Kami sangat berterima kasih Ustadz telah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami, bagi saya pribadi dan bagi kami semua. Mudah-mudahan ini menjadi awal mula, kalaupun diakui, walaupun saya nonton ceramah Ustadz di YouTube, mudah-mudahan diakui sebagai murid misalnya, walaupun di YouTube. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya, diberikan rezeki dan kemudahan. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sang pelajar. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Berguru padamu, jika pulang ku bawa bekalku, lalu ku nyanyikan kisah kehidupan.